Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Banyak hal mengejutkan terjadi dalam hidup seseorang. Sesederhana apapun hidup, setiap orang akan melalui ujiannya. Begitupun dengan film Ayogya yang dibintangi oleh Vishal, garapan sutradara Venkat Mohan yang dirilis pada tahun 2019 ini, mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang inspektur polisi yang selalu berorientasi dengan uang dan tak peduli pada nilai-nilai kebenaran. Namun suatu momen berhasil mengubah pola pikirnya dan ia berubah menjadi polisi baik selamanya. Bagaimanakah kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Di sebuah pesisir pantai tergolek beberapa pria tak berdaya. Nampaknya baru saja terjadi pertikaian di sana. Seorang pemuda yang tengah sekarat diseret oleh 4 orang pria yang menggenggam benda tumpul serta sekop berdarah. Pemuda itu mereka masukkan dalam sebuah lubang yang telah mereka siapkan, lalu menguburnya hidup-hidup. Dialah Inspektur Polisi Karnan. Beruntung sepeninggal komplotan tak bermoral itu, hujan turun mengguyur liang kubur Karnan hingga rembesannya meresap dalam pasir pantai. Sebuah keajaiban terjadi. Karnan masih bertahan. Ia berhasil keluar dari liang kubur dadakan itu. Maut menolak menjemput sebab ada tugas yang belum selesai dan harus diselesaikannya. Kilas balik cerita berawal dari sini. Sejak kecil, doktrin kuat tentang uang melekat dalam otak Karnan. Ia seorang yatim piatu yang tergabung dalam sindikat eksploitasi anak. Suatu hari, Karnan kecil dan teman-temannya terjaring razia. Saat diperiksa di police station, Karnan kecil membantah tuduhan pencurian yang dilakukannya. Ia berkata jika mereka mendapat lisensi dari bosnya, Bulet Rajendran. Beberapa saat kemudian, Rajendran tiba menjamin anak-anak tersebut setelah memberi salam tempel pada polisi itu. Melihat mudahnya sang polisi mendapatkan uang dari Rajendran, sementara ia dan teman-temannya harus bekerja keras mencuri sana-sini untuk bertahan hidup, Karnan kecil memprotes bosnya. Ia tidak terima polisi itu dengan mudahnya menerima uang yang mereka hasilkan dengan susah payah. Rajendran pun menjelaskan bagaimana agar bisnis mereka tetap aman, maka mereka harus menyuap para polisi. Dari situ Karnan kecil berkeyakinan jika hanya uang yang dapat menyelamatkannya. Lebih-lebih saat melihat gaya hidup polisi yang mewah setelah menerima suap sana-sini. Ia pun bertekad untuk menjadi polisi. Sejak saat itu, Karnan mulai ikut belajar meski otaknya tak mumpuni untuk memahami ilmu yang diberikan gurunya. Selain itu, Karnan bekerja semakin keras untuk biaya hidup dan sekolahnya. Tak lupa ia pelajari cara-cara menjadi seorang polisi dari dialog-dialog film yang ditontonnya. Hal itu terus berulang hingga Karnan beranjak remaja. Tiba saatnya ia menyadari jika otaknya masih tak mampu menangkap pelajaran sekolah. Akhirnya, Karnan menemui kenalannya membicarakan jalan pintas syarat masuk departemen kepolisian. Kenalannya tersebut pun memberitahu Karnan cara cepat mendapat apa yang diinginkan selama ini, dengan membayar semua sertifikat pendidikan untuk profesi yang diidam-idamkannya. Dan hanya melalui tes fisik saja, Karnan berhasil menjadi polisi. Beberapa tahun berselang, di sebuah klub malam, sekelompok polisi menggerebek kawanan orang gaduh yang selama ini telah menjadi target operasi. Ketika 4 pemuda itu hendak menyuap polisi, inspektur langsung menggelandang mereka ke balik jeruji besi. Sementara tertangkapnya 4 pemuda tadi membuat seorang bos mafia bernama Kali Rajan mendatangi seorang MLA yang berpengaruh. 4 pemuda tersebut adalah saudara-saudara Kali Rajan. Kali menyampaikan permintaan pada sang MLA untuk memutasi inspektur polisi yang menjabat saat ini, sebab inspektur tersebut mengganggu kinerja bisnisnya. Sudah menjadi rahasia umum ketika sebagian besar dunia politik mendapat sokongan dari pihak-pihak beruang, bukan? Seketika Kali Rajan memberikan kualifikasi polisi yang diinginkannya, di mana polisi tersebut harus memiliki tabiat lebih buruk darinya. Di tempat lain, seorang inspektur polisi memburu seorang target operasinya. Dialah Inspektur Karnan. Dalam operasinya, Karnan bertemu kembali dengan Rajendran
yang saat itu terkejut melihat Karnan sudah mewujudkan ambisinya. Melalui Rajendran, Karnan mencari info tentang pelaku pembunuhan seorang pria yang ditengarai terlibat dalam perang politik saudaranya dengan partai oposisi. Kemudian Karnan menelpon anggota partai oposisi Dina Dayalan dan berkata jika orang yang mereka targetkan akan dibunuhnya dengan penawaran uang 10 lak. Dina Dayalan pun setuju dan memberikan uang untuk Karnan. Selanjutnya ia mendatangi Ramanathan, saudara Anbu, pria yang terbunuh itu, dan memberikan penawaran harga sebab telah menangkap pembunuh Anbu. Ramanathan pun setuju dan membayar 20 lak. Rajendran terkejut melihat Karnan dengan piawai bermain dua kaki dalam bisnisnya ini. Hari itu adalah hari terakhir Karnan bertugas di situ, sebab esoknya ia sudah dimutasi ke Chennai. Kabar tentang hausnya Inspektur Karnan pada uang tanpa memandang nilai moral terdengar hingga ke anggota polisi di police station baru. Tepat pada hari ulang tahun Gandhi itu, Karnan dimutasi. Seluruh anggota polisi hormat padanya kecuali seorang polisi senior bernama Abdul Khadir. Dengan alasan sakit pada tangannya, Khadir menolak hormat. Lalu Karnan menghitungnya sebagai hutang hormat Khadir padanya. Karnan yang melihat 4 pemuda dalam sel tersebut membebaskan mereka tanpa alasan pasti, serta membakar FIR atau berkas laporan kasus penangkapan mereka di depan semua anggota. Sontak Khadir memadamkan api yang melahap kertas itu, dan dari situlah Karnan tahu jika Khadir hanya beralasan saja supaya tak hormat padanya. Sementara Khadir berkata jika ia enggan hormat padanya setelah tahu pria macam apa Karnan. Selanjutnya, Karnan meminta diantar ke rumah Kali Rajan. Bersama Khadir, Karnan mendatangi Kali yang menyambut hangat kedatangannya. Satu hal yang tak disenangi Karnan adalah saat orang memanggilnya Nak. Begitupun saat Kali memanggilnya demikian, emosi Karnan hampir saja meledak. Karnan adalah pemuda yang controlling dan temperamental. Beruntung saat itu Kali Rajan langsung mengajak Karnan senang-senang. Ternyata pembebasan 4 pemuda dari balik jeruji besi itu adalah bentuk persekongkolan Karnan dan Kali Rajan. Khadir merasa muak melihat kelakuan Karnan, tapi tugas tetaplah tugas. Karnan memberi Khadir begitu banyak uang. Karnan juga mendapat sebuah rumah tamu dari Kali Rajan dengan catatan ia tak boleh mencampuri bisnis mereka. Tak masalah bagi Karnan, yang penting adalah uang. Di tepi kolam renang, Karnan meminta Khadir hormat tapi polisi itu berkata, "Jika aku sampai hormat padamu sebab rasa takut, aku akan memotong tanganku sendiri." Esoknya saat melintas tepian pantai, mata Karnan tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang memberi makan burung. Karnan mendekati gadis bernama Sindu itu, namun ia tak berhasil mendapat nomor telepon Sindu. Tapi Karnan tak kehabisan akal, ia meminta Khadir untuk mencarikan pencuri yang ternama di Chennai. Setiba di police station, ada seorang ibu ajukan keluhan bahwa sudah 2 hari ini anak gadisnya menghilang. Karnan hanya menanggapi dengan acuh mengingat tak ada keuntungan di situ. Alih-alih segera bertindak, Karnan justru meminta si ibu membuat FIR terlebih dahulu. Di waktu yang sama datang pencuri yang diminta Karnan. Kepada mereka ia berikan tugas untuk mencuri sesuatu dari rumah Sindu. Esoknya Sindu dan ibunya panik mendatangi police station, melaporkan telah kehilangan 52 anjing peliharaannya. Karnan menenangkan keduanya dan berjanji untuk menemukan, sebab ia tahu di mana tempat penadah anjing curian di situ. Kemudian Karnan meminta Sindu menulis berkas laporan kehilangan berikut nomor teleponnya. Begitulah cara Karnan mendapatkan nomor telepon pujaan hatinya itu. Tak lama berselang, 2 pencuri yang menyamar sebagai polisi menurunkan 52 anjing Sindu. Sindu pun senang dan berterima kasih pada Karnan. Esoknya, si ibu yang kehilangan putrinya kembali mendatangi police station. Sebab sejak 2 hari setelah pengajuan keluhannya, sepertinya tak ada pergerakan dari pihak kepolisian. Tapi lagi-lagi Karnan mementahkan aduan wanita itu dengan menduga jika putri ibu tersebut kawin lari dengan pria yang juga menghilang di waktu yang sama. Sang ibu menyanggah, namun Karnan berkata ada banyak keluhan serupa setiap harinya, dan semua orang tua mengatakan hal yang sama. Karnan meminta si ibu untuk menunggu saja, sebab saat sang anak kesusahan nantinya, pasti gadis itu akan kembali padanya.
Jangan meminta kami berkeliling mencari putrimu dan memberitahu kami cara bekerja. Jangan menyebarkan kabar bahwa putrimu hilang. Jika kami menemukan sesuatu, kami akan memberitahumu. Sekarang pergilah, usir Karnan. Sementara itu, sejak pertemuan terakhir dengan Sindu, hubungan Karnan dan gadis itu semakin dekat. Mereka banyak menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Kalirajan meminta Karnan untuk menangani seorang kakek bernama Venkatraman, pemilik rumah pertanian yang enggan menjual lahannya. Karnan mendatangi sang kakek dengan sedikit menakut-nakuti akan keselamatan satu-satunya anggota keluarga tersisa, yaitu cucu gadis kakek itu. Karnan terus memprovokasi dan mendesak Venkatraman supaya mau menjual lahan tersebut pada Kalirajan. Di waktu yang sama, anak buah Kali telah menyekap cucu sang kakek. Akhirnya mau tak mau demi keselamatan cucunya, kakek Venkatraman menandatangani berkas jual beli dan seketika cucunya pun terbebas. Melihat sepak terjang Karnan membuat Kadir muak. Di tepi pantai, Kadir mengingatkan Karnan jika hal yang telah dilakukannya adalah suatu menjijikan. Tidak terima dengan singgungan Kadir, Karnan berkata jika itu ia lakukan untuk menyelamatkan jiwa si kakek dan cucunya, sebab Kali adalah orang berbahaya. Namun perdebatan mereka tak mencapai titik temu. Saat Kadir menyinggung soal uang halal dan haram dari cara Karnan memperolehnya, Karnan naik pitam. Ia berkata bahwa Kadir bisa menggunakan uang yang diberinya tempo hari jika terdesak. Namun dengan tekad kuat, Kadir berkata tak akan sekalipun menyentuh apalagi menggunakannya. Uang, uang, uang. Kapan rasa hausmu akan uang berakhir, Pak? Suatu saat tsunami akan datang. Itu akan menelanmu, bahkan aku berharap kau mati sekarang, ucap Kadir kesal. Dan benar saja, meski dalam kondisi terdesak, Kadir sama sekali tak menggunakan uang pemberian Karnan tempo hari. Sekalipun sang istri mencemooh tentang mereka sebagai keluarga polisi, namun tetap saja hidup mereka di ambang batas kemiskinan, tak seperti polisi-polisi lainnya. Esoknya ketika menjemput Sindu di halte, Sindu menolak memakai mobil dinas Karnan. Di waktu yang sama, ia melihat pencuri yang dikenalnya menggunakan motor dan baru saja menurunkan gadis berbaju putih yang nampak tergesa-gesa. Segera Karnan menukar mobil dinas dengan motor pencuri itu. Saat itu Sindu ulang tahun. Ketika Karnan memesankan makanan untuk Sindu, tiba-tiba Sindu terculik. Karnan mengejar mereka hingga tiba di depo kontainer. Untungnya, Karnan tiba tepat waktu sesaat sebelum parang melukai Sindu. Karnan murka melihat pria-pria menyerang Sindu. Ia melumpuhkan mereka semua hingga tibalah Kalirajan melerai pertikaian itu. Ia mengucap maaf pada Karnan sebab mereka salah sasaran. Masih dikelilingi emosi, Karnan membawa Sindu ke rumah sakit untuk segera menangani luka-luka kekasihnya itu. Usai mengobati lukanya, Sindu marah pada Karnan yang ternyata mengenal para preman tersebut. Karnan memohon maaf pada Sindu, namun Sindu memberikan syarat pada Karnan untuk menyelamatkan gadis yang diburu oleh anggota geng Kalirajan sebagai hadiah ulang tahunnya. Bagaimanapun nyawa seorang gadis terancam dan Sindu tak tega membayangkan hal itu. Di waktu yang sama, seorang gadis tengah melarikan diri dari kejaran anak buah Kali. Gadis itu ternyata adalah gadis yang sama yang telah dibonceng si pencuri saat Karnan hendak menukar mobil dinas dengan motor sebelumnya. Beruntung saat itu Karnan tiba tepat waktu menyelamatkan sang gadis. Bahkan Karnan menghadapi anak buah Kali dan berkelahi dengan mereka. Tak peduli ada atau tidaknya Kalirajan, Karnan melumpuhkan anak buah bos mafia itu. Kali mencoba bernegosiasi dengan Karnan, namun Karnan menolaknya. Kali berkata jika gadis itu hidup, maka keempat saudaranya dalam bahaya. Namun Karnan tak mau tahu, sebab Sindu menginginkan gadis itu. Dan sejak itulah selisih paham antara Karnan dan Kalirajan muncul. Permasalahan antara Karnan dan Kali terdengar hingga telinga MLA. Sebab itu sang MLA mengundang keduanya dengan harapan dapat berdamai. Akan tetapi, pertemuan tersebut tak membuahkan hasil. Sementara itu, Karnan menunjukkan gadis tersebut pada Sindu. Gadis itu bernama Sandhya. Namun Sandhya tak banyak bercakap dengan Sindu. Gadis itu tak mau membeberkan apapun. Sebagai ganti, Sindu memberi kemeja putih pada Karnan, namun sang inspektur itu tidak menyukai warna putih. Oleh sebab itu, Sindu berkata jika Karnan bisa memakainya saat ia suka.
Esoknya, Kalirajan mendatangi Karnan di police station. Ia mendesak Karnan supaya menyerahkan gadis tersebut sebab ia membawa bukti kesalahan 4 saudara Kali dalam sebuah kamera. Namun Karnan berhasil menenangkan Kalirajan. Ia berjanji akan membawakan bukti dalam kamera tersebut kepadanya. Karnan mendatangi Sandhya yang ia sembunyikan di rumah Khadir. Karnan berhasil meyakinkan Sandhya bahwa ia akan membantunya jika Sandhya berkenan menceritakan masalah-masalahnya. Sandhya pun bercerita di mana ia bekerja di New York, sementara ibu dan saudara perempuannya bernama Bhavani tinggal di Chennai. Saat ia datang untuk menemui mereka, Bhavani berkata jika ia hendak menjemput Sandhya di bandara. Namun, Bhavani tak kunjung tiba. Sandhya dan ibunya sudah mencari kemana-mana tapi hasil nihil. Saat itulah Sandhya mendapat telepon dari nomor lain yang Bhavani gunakan. Dengan tergesa-gesa, Bhavani menceritakan ketika dalam perjalanan menjemput Sandhya di bandara, saudara-saudara Kalirajan menculiknya dan hari itu mereka berencana membunuh Bhavani. Bhavani mengeluh bahwa ia tak sanggup lagi menerima siksaan mereka. Seorang gadis yang sebelumnya di posisi Bhavani juga telah meninggal. Bhavani berpesan, "Semoga tak ada gadis lain mengalami hal sama sepertiku. Keempat anjing itu tidak boleh hidup, Kak. Mereka harus digantung." Mereka merekam semuanya pada sebuah kamera. Telepon ini adalah milik salah satu dari mereka. Aku mengambilnya saat mereka lengah. Dan kamera itu kulempar di bawah lemari, ucap Bhavani. Begitulah percakapan terakhir Sandhya dan adiknya, sebab saat itu 4 pemuda biadab itu kembali. Selanjutnya Sandhya menuju lokasi yang dikirim oleh Bhavani di telepon. Tempat itu kosong. Sandhya menemukan jarum suntik di sana, dan ia juga berhasil menemukan kamera yang dimaksud Bhavani. Kamera tersebut terbalut oleh kain putih dengan bercak darah. Setelah melihat video dari kamera itu, Sandhya yakin Bhavani telah dilecehkan dan dibunuh oleh 4 saudara Kalirajan. Diam-diam Kalirajan mengetahui bahwa Sandhya membawa bukti kejahatan 4 saudaranya. Sebab itulah ia bertarget untuk membunuh Sandhya. Setelah mendengar penuturan Sandhya, Karnan menyarankan Sandhya dan ibunya pergi ke Amerika. Sementara barang bukti kamera diserahkan kepadanya. Karnan berjanji akan menangani kasus Bhavani. Sandhya pun setuju tanpa ragu. Mereka menjemput ibu Sandhya yang ternyata adalah wanita yang sudah 2 kali mendatangi police station mengajukan keluhan kehilangan putrinya sejak hari pertama Karnan dimutasi. Karnan menghubungi Kalirajan untuk memesankan 2 tiket pesawat penerbangan Amerika bagi Sandhya dan ibunya. Sementara kamera akan diserahkan padanya. Khadir menatap tajam ke arah Karnan. Karnan yang saat itu diliputi emosi meminta Khadir meninggalkannya. "Kau akan menanggung dosa ini, Pak," ucap Khadir. Segera Karnan mengantar Sandhya dan ibunya ke bandara. Dan Karnan pun mendapatkan kamera tersebut. Namun Sandhya kembali berteriak memanggil Karnan. Ia berharap penuh pada Karnan untuk bisa mengusut tuntas kasus Bhavani. Ini bukan hanya kasus pelecehan dan pembunuhan, tapi mereka juga membakarnya dengan asam. Siapa yang memberi kebebasan pada anjing-anjing kampung berkeliaran di jalanan? Tegas Sandhya. Mendengar penuturan Sandhya membuat Karnan tertegun. Secara tak langsung itu adalah bentuk tamparan padanya, sebab ialah yang membebaskan 4 saudara Kalirajan di hari pertamanya tiba di Chennai. Untuk pertama kalinya, Karnan merasa malu dan bersalah atas hal yang dibuatnya. Terjadilah konflik batin dalam diri Karnan. Ia menarik nafas dalam-dalam, kemudian kembali ke police station dengan perasaan dilema. Khadir melihat hal tak biasa dari diri inspektur arogan itu. Raut kesedihan, kemarahan, kekecewaan, penyesalan tercampur jadi satu pada diri Karnan. Ia menyadari secara tak langsung dirinya telah melakukan pelecehan dan pembunuhan dengan membebaskan 4 anjing Kalirajan. Lain halnya dengan Khadir, polisi senior itu nampak sumringah saat tahu Karnan membawa kamera ke police station dan bukan ke Kalirajan. Khadir mengklaim jika Inspektur Karnan sudah berubah. Inspektur Karnan telah terlahir kembali. Inspektur Karnan sudah menjadi polisi baik. Namun Karnan menampik hal itu. Ia masih merasa menjadi nakal dan bajingan yang melakukan apa saja demi uang. Khadir pun menyanggah. Sebab sejauh ini, ia telah melihat sepak terjang Karnan. Saat itu juga, anak buah Kalirajan mendatangi Karnan untuk mengambil kamera itu.
Namun yang terjadi adalah Karnan melindungi kamera tersebut dan melumpuhkan anak buah Kalirajan. Melihat perubahan Karnan, dengan segala ketulusan, Khadir mengangkat tangannya seraya memberi penghormatan pada inspektur polisinya itu. Setelah perkelahian di police station, dengan bangga Khadir membawa anak buah Kalirajan ke Wisma Mafia itu. Karnan mendatangi Kali setelah melihat video bejat tersebut. Karnan datang dengan kemarahan mengancam Kali hendak menangkap saudara-saudaranya. Sementara itu Kalirajan menyembunyikan 4 saudaranya di tempat aman. Saat pencarian 4 saudara Kalirajan, Karnan berpapasan dengan kakek Venkatraman. Menyadari dirinya pernah berbuat salah, Karnan memohon maaf pada sang kakek. Sebab selama ini ia yang yatim piatu hanya memikirkan cara untuk bertahan hidup, ia tak memikirkan bagaimana cara hidup. Karnan meminta si kakek menghukum atas salahnya, karena ia ingin masuk ke dalam lahan yang dibeli Kalirajan pada Venkatraman, yang kini sudah menjadi diskotik. Tega tak tega, Venkatraman pun menampar Karnan. Selanjutnya, Karnan masuk dan menghajar orang-orang Kali. Karnan berpesan pada mereka supaya Kalirajan mengembalikan lahan tersebut pada si kakek. Tak hanya itu, Karnan juga membeberkan semuanya pada Sindu tentang bagaimana ia dulu dan bagaimana ia sekarang. Di waktu yang sama, Khadir menelpon bahwa polisi telah menemukan jasad Bhavani di area danau dengan kondisi sudah membusuk. Kabar tersebut didengar pula oleh ibu Bhavani. Forensik melaporkan bahwa ditemukan 4 jarum patah pada alat vital Bhavani yang telah disuntikkan nafsa ke dalamnya. Sejak saat itu, massa berbondong-bondong menuntut keadilan untuk kasus Bhavani. Mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran. Massa menuntut hukum gantung bagi keempat pelaku. Sementara itu, polisi berhasil menyadap telepon Kalirajan dan 4 saudaranya. Diketahui mereka hendak pergi ke Visakhapatnam. Kala itu 4 saudara Kali sedang imbal dari satu perahu ke perahu lain. Di waktu yang sama, salah seorang nelayan melaporkan posisi perahunya yang membawa 4 pelaku hendak ke Visakhapatnam. Segera tim kepolisian meluncur dan mengepung lokasi. Karnan sendiri yang menghajar dan menangkap 4 pelaku. Kabar penangkapan tersebut ia sampaikan pada Sandhya yang saat itu sedang menjaga ibunya yang alami syok mendengar berita Bhavani. Sidang kasus Bhavani pun dimulai. Saat hakim meminta bukti, ternyata video yang terputar adalah kosong. Semua yang hadir dalam ruangan itu pun terkejut. Seperti biasa, nampaknya permainan busuk kembali dimulai. Ahli hukum 4 saudara Kali menuntut pembatalan kasus, namun Karnan tak mau menyerah begitu saja. Ia meminta tambahan waktu 1 hari dan hakim pun mengabulkannya. Benar saja, ada permainan busuk antara Kalirajan dan ahli hukum Karnan. Mereka sudah membakar barang bukti. Sementara saat itu, Karnan menghabiskan malamnya dengan sebotol minuman. Tingkat stres Karnan bertambah, sebab sebenarnya ia juga belum tahu bukti apa yang hendak ia serahkan sedangkan satu-satunya bukti telah dimusnahkan. Kali menelpon Karnan yang sedang mabuk berat. Setelah mengetahui lokasi Karnan, ia mengirim anak buahnya ke sana untuk menghabisi Karnan. Terjadilah pergolakan di sana, hingga akhirnya Karnan berhasil mereka lumpuhkan dan kemudian dikubur hidup-hidup. Beruntung saat itu hujan turun dan sebab Karnan masih memiliki tugas untuk diselesaikan, Karnan mendapat perpanjangan hidup. Esoknya di hari terakhir persidangan, Karnan mengenakan kemeja putih dari Sindu. Ia sudah siap tampil memberikan kesaksian. Semua awak media telah menunggu detik-detik persidangan itu. Semua tegang menanti hasil putusan sidang. Hanya 4 saudara Kalirajan yang yakin bahwa mereka akan bebas dari hukum gantung. Namun apa yang terucap dari mulut Karnan membuat seisi ruangan terperanjat. Ia mengaku telah turut serta dalam aksi pelecehan dan pembunuhan Bhavani. Hal itu dilakukannya supaya 4 saudara Kali tak dapat lari lagi. Karnan menceritakan detail mereka melakukan aksi bejat itu dengan mengingat video yang telah ditontonnya. Karnan berhasil meyakinkan hakim dan menjerat 4 pelaku dengan hukuman gantung, termasuk dirinya.
Khadir dan Sindu yang tahu kebenaran bahwa Karnan berbohong tak mampu menahan linangan air mata. Namun Karnan puas dengan pencapaiannya. Secara tak langsung, ia menyadari dirinya bersalah dan dengan cara inilah ia bisa menebus dosa-dosanya. Caci maki, cibiran, dan hujatan menyambut Karnan yang keluar dari pengadilan. Sindu histeris memeluk Karnan untuk terakhir kalinya. "Tsunami sudah tiba, bukan?" tanya Karnan pada Khadir. Khadir tak kuasa mendengar ucapan Karnan. Dalam masa penantian hukmat, saat ditanya keinginan terakhirnya, Karnan meminta untuk melihat 4 saudara Kalirajan digantung lebih dulu dan memastikan kematian mereka seperti janjinya pada Sandhya. Esoknya tepat pukul 5 pagi, hukmat pun dilakukan. 4 saudara Kali digantung sampai mati. Karnan menyaksikannya dengan puas. Barulah setelah itu Karnan melangkah mendekati mautnya. Tugasnya telah usai. Ia mati dengan damai. Media menyiarkan pengeksekusian pelaku kasus Bhavani yang terjadi beberapa menit lalu membuat Sindu makin histeris mendengarnya. Sementara Sandhya yang baru saja tiba mengklarifikasi hal tersebut. Ia menceritakan kejadian sebenarnya, di mana Inspektur Karnan bukan termasuk pelaku pelecehan dan pembunuhan Bhavani. Kabar itu sontak membuat massa yang tadinya menghujat Karnan berbalik simpati padanya. Jasad Karnan disambut dengan isak tangis semua orang seluruh Chennai. Inspektur Karnan yang arogan meninggalkan kesan menyentuh di hati masyarakat pada akhir hayatnya. Dan film pun selesai.